Halo, bersama kami tim INEI Regional 4 Kalimantan. Video ini membahas aksi 5, ragam pembinaan kader pembangunan manusia. Gerakan atau aktivitas memastikan KPM dapat membantu pemerintah desa melaksanakan penurunan stunting. Untuk apa disediakan KPM? KPM diharapkan dapat membantu desa melaksanakan kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, terutama integrasi layanan tingkat desa. Apa syarat untuk menjadi KPM? Paling tidak KPM berasal dari desa setempat dan berkomitmen membangun desa, berpengalaman sebagai kader masyarakat terutama bidang pembangunan manusia seperti kader posyandu, guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dapat baca tulis minimal pendidikan SLTA. Bupati, wali kota mendelegasikan kewenangannya kepada OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk merencanakan memobilisasi KPM ke desa. Penjelasan tahap 1, memahami tugas KPM. Siapa yang harus memahami tugas KPM? Baik KPM maupun OPD harus memahami tupoksi KPM agar mendapatkan persepsi yang sama, tugas integrasi, pencegahan dan penurunan stunting tingkat desa. Siapa yang menetapkan KPM? KPM dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa atau SK Kades. Apa saja tugas KPM? Secara umum KPM mempunyai tugas membantu pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. Secara khusus, paling tidak KPM mempunyai tugas 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penurunan stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini. 2. Mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan melalui peta sosial desa dan pengkajian keadaan desa atau PKD. 3. Memfasilitasi desa mengoptimalkan dana desa dalam RKPDes dan APBDes untuk kegiatan intervensi stunting. 4. Mendukung intervensi integrasi, terutama 5 paket layanan pada rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan. 5. Menerima dan melaporkan hasil pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Tahap 2, mengidentifikasi ketersediaan sumber dana dan operasional pembiayaan KPM. Apa saja yang dilakukan pada tahap kedua? 1. Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya yang tersedia. OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengidentifikasi ketersediaan sumber daya KPM. 2. Mengidentifikasi ketersediaan pembiayaan operasional KPM. Aspek pembiayaan seperti insentif, biaya transportasi, dan penyusunan laporan. 3. Mengidentifikasi ketersediaan pembiayaan peningkatan kapasitas. Misalnya, pembiayaan pelatihan pratugas atau pembiayaan bimbingan teknis. Pembiayaan tersebut bisa berasal dari APBDes, Dinas PMD, Dinas Kesehatan,
OPD lainnya atau dari pihak swasta yang tidak mengikat. Tahap 3, mengembangkan dukungan sistem untuk mengoptimalkan kinerja KPM. Penting menjadi perhatian pada tahap ini adalah 1. Sistem pembinaan dan peningkatan kapasitas. Kegiatan ini harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan tim kinerja termasuk modul pelatihan. 2. Sistem pemberian insentif KPM berbasis kinerja. KPM harus mempunyai kontrak kerja yang jelas tentang target capaian sebagai dasar pemberian insentif. 3. Sistem keberlanjutan KPM. Perlu dikembangkan pembagian peran antara desa dengan kabupaten kota untuk menjamin keberadaan KPM. 4. Pengembangan peran kecamatan dalam pembinaan KPM dan integrasi layanan penurunan stunting desa. Seperti review usulan APBDes, memuat pembiayaan penurunan dan pencegahan stunting, mengadvokasi rancangan Perdis mendukung integrasi layanan penurunan stunting, memfasilitasi rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali antar unit layanan. Tahap 4, mensinergikan kinerja KPM dengan program OPD. Sinergisitas yang dimaksud adalah 1. Koordinasi dan sinergisme. Bapeda Kabupaten Kota perlu memfasilitasi koordinasi antar dinas seperti PMD dan atau OPD lainnya untuk merumuskan pola sinergi kinerja KPM dengan petugas atau pendamping program. 2. Rapat bulanan KPM dengan OPD layanan. KPM perlu memfasilitasi rapat bulanan dengan petugas layanan seperti unit kesehatan di desa, PAUD, dan atau unit layanan lainnya. 3. Fasilitasi penanganan masalah. Masalah tidak selamanya bisa diselesaikan oleh satu pihak. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan semua pihak. Oh iya, jangan lupa mengupload hasil aksi 5 yaitu 1. Daftar desa yang telah menerbitkan SK Kepala Desa atau Lurah tentang penunjukan KPM. 2. Daftar desa yang telah menganggarkan operasional KPM. Upload ke aksi.bangda.kemendagri.go.id. Tujuan akhir aksi 5 agar terjadi integrasi antar layanan. Kelompok prioritas 1000 hari pertama kehidupan mendapatkan layanan. Maka kehadiran KPM sangat diperlukan untuk pertama, memastikan 5 paket layanan tersedia di desa dan diselenggarakan memenuhi SPM, standar pelayanan minimal. Kedua, memastikan sasaran 1000 hari pertama kehidupan menerima 5 paket layanan sesuai kebutuhan. Turunkan angka stunting hingga 14% tahun 2024. Ingat, stop stunting. Terima kasih. Sampai jumpa pada video aksi berikutnya. Salam hormat, salam Borneo. Tim Inai Bangda Regional 4 Kalimantan.